Oke, kalau tadi saya menghentak, menyinar, berpanas-panas ala Rapalang, saya kini menggunakan sedikit dinamika season. Dinamika season itu lebih kalem, tenang, tapi mengurung Anda. Nggak bisa kemana-mana. Kenapa? Karena kalau Anda belajar tentang ilmu bumi, Anda akan mendapati kalau Anda negara kepulauan dikepung sama laut, kalau Anda negara kebesaran juga benuanya dikepung sama laut. Jadi dibatasi oleh laut. Nah, itulah dari makna ilmu dinamika selanjutnya setelah Raha. Ya. Raha, itu udah bolak-balik. Itu sebabnya Anda bisa pelajari dari cetakan saya itu tentang ilmu horor, ilmu nubuatan terkait bulan, bagaimana antara ada dan tiada, ya kan? Itu sebabnya kita tahu bersama-sama bagaimana masalah yang timbul dari semua itu. Lalu bagaimana solusinya, Pak? Zero, bagaimana solusinya? Kenapa? Karena kita dipandu kebijakan untuk membuat anti dan berjalan dalam anti-anti di dalam sebuah permainan, di dalam sebuah penggenapan yang namanya masa antikristus, di mana kebodohan dipandu, dan inilah masalahnya, di mana orang tua nggak tahu diri, di mana orang tua hanya melegalisasi menurunkan warisan pembodohan terhadap anak-anaknya. Nggak bisa enggak. Nih catatannya gue punya. Lalu di mana makna Tuhan? Lalu di mana Allah dan para dewa? Sehingga semua masalah ini muncul di sini begini. Bisa kita selesaikan dengan doa. Doa apanya? Itu bagian dari pelebaran dan variabel masalah. Kenapa? Karena kita terus memakai cara yang seperti itu dan permainan waktunya. Nah, jadi apa yang terjadi dan apa yang harus lakukan? Tadinya di catatan sejarah kita itu ada tentang bocah, tetapi kita memunafikan sehingga karakter itu tiba-tiba hilang dan diketahui oleh bocah itu yang harusnya dia menanggung. Nih ini nih, saya kasih tahu. Kenapa dia harus menanggung? Karena yang berikutnya sudah pasti jadi korban mati. Sekali lagi, yang berikutnya di sisi penumpukan kejahatan begitu banyak, ya, itu akan against melawan hukummu sendiri. Inilah yang disebut struktur Babelonia. Lo mati ketimpa bangunan lo sendiri. Kenapa? Karena lo membangun dengan cara yang salah. Bukan soal lu membangunnya, tapi caranya. Lu mau bangun, lu bangun aja. Lu mau bikin ini, lu bikin. Tapi lu harus tahu bagaimana cara membangunnya. Lu harus mendahulukan mana benda mati dan mana benda hidup. Mana yang perlu dibangun dulu, mana yang harus dibawa keluar dari kesesatan. Baru kita bangun. Kita bangun bersama-sama, gak perlu utang. Kalau lu bisa mendidik masyarakat dengan senang hati mereka menyumbang 10.000 satu orang buat bangun, gampang, nggak perlu berhutang. Tapi masa ditekan pajak, konspirasi lainnya, ini pecahannya banyak loh. Kenapa? Karena terkait ini, bos. Oh sorry, kebalikan. Terkait ini, bos. Nah, ini kemana-mana nih. Mau PBB lu juga di sini, mau harga jual tanah itu lebih tinggi daripada nilai NJOP. Nah, di situ juga yang akhirnya adalah penggelapan dan itu semuanya. Nah, tentang apa? Tentang partai politik dan kepemimpinan. Pertanyaannya ada, Anda yang dari partai politik, ya, nasibmu saya gambarin ini adalah sebuah struktur manusia dari kepala. Itu sebabnya saya tulis kepala. Nah, seperti ini. Di bawah itu harusnya 2 kaki, bos. Pasangan begini, lalu global jalannya begini kita, ya kan? Begini jalannya. Ini adalah kemampuan apa? Kiri bisa jadi kanan, kanan bisa jadi kiri. Jangan dipaksa dari kanan terus, ya. Lu cacat, goblok. Nggak cuma cacat, tapi Anda melakukan pemenggalan. Nah, pemenggalan dalam realitanya tidak terjadi lu potong kaki, tapi struktur bangunan
struktur gambar diri menjadi pincang dan cacat. Itulah yang berbahaya. Kenapa? Karena kaki-kaki kita adalah bicara tentang anak cucu generasi berikutnya. Yang kalau Anda bikin cacat, dia tidak cacat, tapi otaknya cacat. Dan siapa yang bertanggung jawab? Nah, ini yang seru. Nah, ini masalahnya. Itu ada di sini masalahnya ya. Nah, jadi siapapun yang ini kemudian didukung oleh rakyatnya. Itu sebabnya saya tulis. Saya tulis seperti ini. Dari kejadian hingga hancurnya lagi. Kenapa saya pakai lagi? Nusantara pernah terjadi, bos. Jadi lu ngambil contoh yang salah. Nih, hancur lagi masyarakat bangsaku. Oh, saya masih bangga dengan bangsa ini. Tapi kalau Anda tidak merasa diperhatikan dan dikasihi, maka teruskanlah dalam kemunafikan yang saya sih udah nggak jadi masalah. Jadi saya juga nggak merasa apa-apa. Tapi Anda harus tahu masalah Anda yang sebenarnya dan kenapa tidak ada pemerintah yang memakai. Apa sih susahnya ngejelasin begini ke masyarakat? Lu perlu 76 tahun apa bikin selembar kertas begini? Lu perlu periode berapa banyak buat ngejelasin begini aja nggak nyampe. Karena kalau jelasin begini, lu bisa munculin sebuah devisi yang bertanggung jawab. Dengan panduan gini aja banyak apa? Ada kebijakan yang seleweng, ada pengartian kebijakan yang sehingga mengakibatkan konspirasi dan propaganda dan menjadikan nilai ekonomi kita yang omong kosong bisa kuat. Dengan begini, bos, rupiah bisa sejajar bahkan melebihi dolar. Kenapa? Karena tapi kenapa kita menjadikan bangsa kita itu rendah? Ini waktunya sadar diri atau waktunya Anda harus menghadapi masalah yang silakan. Bagi partai-partai yang memakai sistem ini dipersilahkan. Bagi ahli-ahli ekonomi yang memakai sistem ini dipersilahkan. Bagi hukum-hukum yang lulusan Stanford, Amerika, tae. Kenapa? Nih lulusan pinggir jalan. Tuh lihat tua di pinggir jalan. Tapi saya bisa mengungkap apa yang kalian selewengkan. Dan kalian pengkhianat. Termasuk pejabat pembuat akta tanah dan sebagainya. Mari kita fair-fairan. Kenapa? Karena fair-fairan itulah yang akan membuka penyakit kebodohan demi kebodohan yang menyelamatkan bangsa. Anda tidak bisa jujur. Anda tidak bisa terbuka. Kelak satu hari, apapun yang kalian lakukan, termasuk yang kalian rekam dalam rekam jejak digital, TikTok dan viral, itu akan menunjukkan Anda dan kaum Anda. Kenapa? Karena nggak bisa kemana-mana lagi, bos. Jadi inilah yang disebut dengan keaslian. Berani jujur itu perubahan. Oke, sekali lagi. Berani jujur itu perubahan. Ini mereka tahu nih. Jero Wijero bahasnya ang-ang, pokoknya pinggir jalan. Tapi karena mereka dikondisikan, siapa yang mengkondisikan? Pak Luhut bisa aja. Bisa aja Pak Mahfud sama Ibu Mega nih, kacau. Jadi silakan bikin antrian di sini. Kenapa? Kita akan ulangi sejarah lama tentang apa? Gatesir. Oke, masih bersama saya di pinggir jalan Kute di Legian. Jangan lupa kalau mau cari saya dekat Hotel The Stone, tukang gantungan kunci dan tukang material yang segambar, serupa dan segambar. Tentang apa yang saya lakukan dari video ini adalah cita-cita saya untuk menempatkan kehormatan matahari dan bulan saya, untuk menempatkan penempatan kemuliaan dan keagungan Allah saya yang adalah Ibu Pertiwi. Apapun saya akan lakukan. Dan ternyata yang terakhir adalah bagaimana kita merubah dari barang bekas yang terkutuk-kutuk menjadi diberkati, bahkan sangat diberkati. Bahkan dunia pun melihat kita, karena memang Indonesia adalah spesial. Jadi mari yang arah NKRI harga mati, yang pernah mendukung, yang pernah setuju, ya ini waktunya Anda dibangkitkan atau waktunya Anda menjadi kerangka. Seperti guru saya berkata, Anda munafik, seperti kuburan kalian.
Luarnya bagus, dalamnya penuh dengan putih-putih tengkorak. Tapi Yehezkiel punya kemampuan untuk membangkitkan di masa yang serupa. Itu sebabnya masih bersama dengan saya kita kisahkan. Tapi saya satu saja, saya orang kere. Batu saya harus buat keren. Jadi jangan macam-macam dengan anak batu dari planet bumi. Dan juga kejadiannya yang asli. Magillus Antiochus dan si kelam, si hell. Lu kelam, iya, lihat neraka. Nah, itulah. Lalu ada kristal-kristal yang lain yang dikombinasikan, dan nanti saya akan bahas bagaimana Magillus Antiochus dia punya lapisan. Kita sebut lapisan itu adalah blueprint, tapi yellow print pada batunya. Yellow print, dan itu diperuntukkan untuk perubahan DNA, logika, pineal gland, dan berdasarkan ini itu banyak banget yang kita bisa dapat. Solusi banyak banget yang bisa kita dapat. Karena apa? Karena kita melihat masalah dalam satu lembar, tapi kita bisa ekstrak berbagai. Dan itulah yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Itulah yang membuat, mendorong, menyemangati. Itulah yang membuat Garuda menjadi ponik. Itulah yang membuat Pancasila 5 kekuatan berubah jadi 6 sense. Dan mengaktifkan 789 angka sa. Itulah pencapaian Indonesia. Dan bule, western, maaf, engkau sudah dibatasi, ya akuilah dirimu terbatas. Dan mari kita saling melengkapi, bukan saling menguasai. Kalau Anda tetap menguasai, maka saya pun punya ilmu untuk menggerus Anda dalam kekuasaan. Dan tebak, lihat di mana Anda menantang terus, dan saya mendapat ilmunya. Dan kelak, saya akan menjajah Anda sebagai karma. Itu kalau Anda tidak mengerti tentang dinamika kita melangkah di bumi. Masih bersama dengan saya, Jero.